Assalamualaikum. Adek. Hari ini Hah? bersama Adik Kaira. sama Uli. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung pipit di atas lembu, terbang ke ranting, indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Gimana teman-teman, udah mulai semangat? Semoga mendengar pantun tadi kita semangat untuk mulai beraktivitas. Nah, seperti biasa setelah selesai sholat subuh, masak nasi, kemudian masak air, kemudian lanjut dengan cuci piring, bersih-bersih. Nah, habis cuci piring, kemudian lanjut nyapu. Biasanya habis nyapu ini saya langsung memasak, bikin sarapan untuk anak-anak. Tapi kebetulan pagi ini hari hujan, saya pergi keluar tadi, di luar lantainya licin. Jadi kebetulan ada air juga, ya udahlah sekalian lah bersih-bersih halaman. Nah, sekarang saya coba kasih tip gimana cara membersihkan halaman itu agar kelihatan adem, kemudian kinclong gitu, enak dipandang, enak untuk duduk-duduk santai di luar. Nah, sambil menikmati tanaman yang hijau-hijau, kemudian halamannya bersih, bikin kita betah kita di rumah. Nah, caranya setelah semuanya saya siram, lantai itu saya siram, kemudian saya gosok dengan sapu. Kemudian airnya itu biar kita gampang untuk mengepel, airnya itu saya sekap dulu. Jadi air tidak terlalu banyak lah menempel di lantai itu, sehingga nanti akan kelihatan mengkilat atau kinclong gitu. Nah, habis itu airnya di skop, kemudian barulah kita pel. Nah, mulai kita pel itu, ngepel itu bagusnya searah, jangan bolak-balik, maksudnya searah. Kalau horizontal, kalau vertikal. Jadi hasilnya itu akan maksimal licin. Nah, seperti ini nih, ini udah kelihatan kan mengkilat dan sejuk, dan anak-anak pun untuk main di luar jadi nyaman karena sudah bersih. Nah, kalau di luar udah bersih, kita lanjut nih. Hari ini kan hari Minggu, jadi jadwalnya ke pasar. Nah, habis nih, biasanya kalau nggak suami yang ke pasar, atau saya biasanya beli online. Kebetulan hari ini beli online, jadi hari Minggu ini adalah jadwal semuanya mempersiapkan masak untuk 1 minggu ke depan. Kalau seandainya beli ikan, dicuci bersih, terus kalau ada yang diungkep dulu, kemudian cabenya disiapin dulu, di blender dulu, di stok di kulkas. Pokoknya semua jadi bersih-bersihkan gitu, seperti bumbu-bumbu disiapin untuk 1 minggu ke depannya. Jadi karena saya bekerja, jadi kalau tidak seperti itu tidak akan sempat untuk memasak pagi-pagi itu. Jadi pagi itu tinggal mau goreng tinggal digoreng, atau mau diapain, pokoknya semua bahan sudah ada tersedia di kulkas. Nah, pagi ini nih, kalau hari ini Minggu ini adalah hari yang paling sibuk, karena semua belanjaan itu harus dibersihkan dan dimasukkan di stok di kulkas. Habis dibersihkan, kemudian dibumbui, kemudian ada yang diungkep, kemudian barulah kita simpan di kulkas. Jadi kalau jadi seorang ibu rumah tangga itu kita harus sudah punya planning untuk 1 minggu ke depan. Kita sudah merencanakan lauk ini harus cukup untuk 1 minggu ke depan. Bagaimana caranya kita aturlah, mungkin hari ini masak apa, besok masak apa, dan berikutnya. Nah, ketika belanjaan untuk 1 minggu sudah selesai, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sudah ada penampakan rutinitas berikutnya, yaitu menggosok dan melipat kain. Nah, kenapa ini udah kebanyakan tumpukan kain? Karena selama seminggu kemarin itu tidak sempat untuk mengansur di sela-sela waktu pulang kerja atau apa, karena
kebetulan minggu kemarin itu anak ujian, jadi waktu betul-betul fokus untuk nemenin dia belajar. Jadi baru hari Minggu inilah sempat untuk menggosok, melipat bajunya semuanya. Nah, sesuai judul, bagaimana cara melipat baju itu biar kelihatan rapi. Pertama, saya siapkan dulu ada kardus kita ukuran sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan ini ukurannya untuk baju anak-anak. Jadi, kenapa saya bikin ukuran? Karena kalau kita pakai ukuran kayak gini, jadi kelihatannya akan rapi di dalam lemari, dan anak-anak pun menjadi gampang dalam mencarinya karena ukurannya sama. Jadi dari atas sampai ke bawah itu akan kelihatan lipat-lipatannya. Jadi dia mau mengambil warna merah, biru akan kelihatan gitu. Tapi kalau ukuran tidak sama, ada yang masuk ke dalam, terus ada yang agak keluar gitu, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi nanti naroknya itu tidak sama tinggi, jadi nggak rapi. Anak-anak pun jadi mengambilnya jadi berantakan. Begitu juga dengan baju orang dewasa, saya juga bikin ukurannya tersendiri. Nah, ini ukurannya lebih besar, itu ukurannya kita sesuaikannya dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan lemari saya ukurannya seperti itu, jadi saya bagi dua di dalam tumpukan lemari itu sehingga muat untuk 2 susun baju. Nah, seperti ini, jadi akan kelihatan rapi. Nah, inilah hasilnya hari kerja saya menggosok dan melipat baju hari ini. Lumayan banyak ya teman-teman. Nah, kalau kita susun dalam lemari seperti inilah jadinya, jadi akan kelihatan rapi kan. Jadi bajunya semuanya satu ukuran sama. Nah, kita pun mengambilnya itu akan gampang, mencarinya pun jadi gampang karena kita tahu nih. Satu lagi tipsnya yang saya mau kasih yaitu susunlah baju di lemari itu sesuai kebutuhan. Kalau saya untuk baju hari-hari satu tempat, nah baju suami satu tempat, jadi dipisah. Jadi kalau suami ngambil baju, dia udah tahu nih tempatnya, ini bajunya gitu. Baju anak-anak juga seperti ini nih, baju anak-anak saya taruhnya di lemari plastik seperti ini karena kan bajunya tidak terlalu banyak. Nah, dia dikelompokkan, jadi antara baju kakak sama baju adik itu dipisah. Jadi mereka sudah tahu nih lemarinya masing-masing. Jadi kalau mereka ngambil sendiri, mereka sudah tahu, nggak akan diacak-acak lagi. Nah juga nih, ini jilbab-jilbab, kaos kaki. Nah ini mungkin mukena juga jilbab saya mukena. Jadi semuanya tuh ditata rapi. Mereka anak-anak pun juga gampang mencarinya. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, semoga menjadi semangat untuk memulai aktivitasnya mulai dari pagi hari sampai tidur dan bangun kembali. Semoga, karena nih ibu rumah tangganya aktivitasnya itu aja, sehingga kalau kita harus tetap semangat, biar semangat terus untuk melakukan aktivitas hari-hari kita gitu. Nah, semoga videonya bermanfaat. Ada lalat di atas meja, lalat terbang di atas kepala. Luruskan niat dalam bekerja supaya kerja mendapat pahala. Assalamualaikum.